Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah sampai hari ini kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan alhamdulillah kita memasuki 1 Muharram 1443 Hijriah. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita lebih soleh, kita lebih bertakwa. Semua aspek dari kehidupan kita insya Allah mengalami peningkatan. Ya, mudah-mudahan siapapun yang sakit di antara kita, ada Pak Afif saya lihat di sini, Pak Afif, Pak Agus, Pak Sitepu, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka dan kepada kita semua. Siapapun yang sedang bersedih, mudah-mudahan tahun ini Allah ganti kesedihan-kesedihan lalunya dengan kebahagiaan. Siapapun dalam kekurangan, semoga dicukupkan rezekinya oleh Allah. Siapapun yang merasa dirinya lemah, tidak berdaya, atau mungkin punya perasaan hina, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Siapapun di antara kita yang sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah ganti kesulitan hidupnya dengan kemudahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu tahu bahwa saya kemarin menunaikan ibadah haji selama 22 hari. Ya, selama 22 hari saya menunaikan ibadah haji dan tiba di Indonesia itu kira-kira hari Kamis. Ya, bukan Kamis ini, Kamis kemarin. Ya, cuman begitu tiba hari Kamis jam 3 pagi, hari Sabtu, hari Ahad udah kuliah subuh itu. Sabtu, Ahad sampai kemarin udah jadwal-jadwal kajian dan pengajian sudah berjalan. Ya, walaupun masih dalam kondisi sedikit jet lag karena istirahatnya tidak pernah maksimal. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang berada di garis orbit Allah, atau tetaplah berada pada garis orbit Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan, semua ibadah itu sebetulnya adalah menguatkan kita untuk tetap berada pada garis orbit Allah. Nanti saya akan kasih satu ilustrasi apa yang dimaksud dengan berada pada garis orbit Allah. Di dalam Al-Quran, di
Al-A'raf ayat 172 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah qalu bala syahidna. Kalau kita lanjutkan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menciptakan kita, ya, ketika Allah menciptakan kita, kemudian di dalam perut ibu kita berusia 4 bulan 120 hari, Allah meniupkan ruh kepada kita. Nah, tapi sebelum ruh itu ditiupkan, Allah mengatakan, bukankah aku adalah Tuhanmu? Jadi si ruh diminta oleh Allah bersumpah, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Semua ruh mengatakan, kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Nah, artinya bahwa sebetulnya ruh manusia itu sebetulnya sudah disumpah oleh Allah untuk taat patuh kepada Allah. Nah, ketika manusia lahir ke muka bumi ini, Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, lahir dalam keadaan suci. Ya, sebelum ditiupkan ruh disumpah, kemudian usia 9 bulan dalam kandungan selesai, manusia lahir. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, lahir dalam keadaan suci. Nah, kemudian di dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30, Allah mengatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Maka hadapkan hatimu kepada agama Allah, tetaplah pada fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sebetulnya kita harus selalu berada pada fitrah kemanusiaan kita. Nah, ini yang saya sebut bahwa kita hendaknya selalu berada pada garis orbit Allah. Di dalam hidup ini itu hanya ada 2 pilihan, menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang tidak bahagia. Hanya ada 2 pilihan. Maka orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang selalu berada pada garis orbit Allah. Orang yang selalu berada pada fitrah kemanusiaannya, tidak pernah menentang suara kebenaran, suara hati, suara ilahi yang ada di dalam dirinya. Suara ilahi tadi itu adalah fitrah tadi. Nah, kalau kita mengikuti fitrah kebenaran itu, maka insya Allah kita pasti bahagia. Tapi kalau kita tidak mengikuti kebenaran itu, fitrah itu, maka kita tidak akan pernah bahagia. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan 2 jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan potensi, jalan kebenaran dan jalan kemungkaran. Maka kalau kita mengikuti jalan kebenaran, kita bahagia. Dan kalau kita tidak mengikuti jalan kebenaran, artinya kita mengikuti jalan kemungkaran, maka kita tidak akan bahagia. Nah, 5 kali sehari kita melaksanakan sholat, 5 kali sehari. Itu artinya bahwa kita berada pada fitrah kemanusiaan kita. Itu artinya bahwa kita berusaha dengan sholat kita untuk berada pada garis orbit kita.
1 bulan dalam 1 tahun kita melaksanakan puasa. Itu artinya bahwa kita berusaha bagaimana berada pada garis orbit kita. Kemudian kita melaksanakan zakat dan juga kita melaksanakan ibadah haji. Nah, saya akan mengkaitkan ibadah haji ini dengan semangat kita untuk berada pada garis orbit kita. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadi dalam perjalanan ibadah haji itu, ya, dalam perjalanan ibadah haji itu ada aturan, ya, ada aturan Allah. Kalau kita diwajibkan melaksanakan ibadah haji, maka kita juga harus mampu memelihara diri kita dari apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafath. Kita tidak boleh melakukan, bertindak, berucap, yaitu hal-hal yang bersifat jorok, pornografi, porno aksi. Nah, berarti kalau kita mampu memelihara diri kita dari rafath, dari fusuk. Apa itu fusuk? Melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Wala jidal. Apa itu jidal? Berbantah-bantahan. Nah, itu berarti terkait dengan semangat kita menjaga diri kita agar tetap berada pada fitrah kemanusiaan kita, pada fitrah kebenaran kita. Coba kita lihat proses ibadah haji. Nanti di mana letak gambarannya tentang berada pada garis orbit Allah ini, Bapak Ibu. Semua kemarin itu kira-kira jumlah yang berhaji 1 juta, ya. Maka di sana itu suasananya nyaman, damai, tenang. Ya, bayangkan 1 juta, paling mungkin 1.250.000 atau 1.300.000, paling banyak 1.500.000, yang biasanya 4 juta biasanya, ya. Jadi biasanya kamar mandi antri sampai 10 orang, 11 orang, 15 orang. Nah, kemarin itu antri paling 3 orang. Ya, biasanya antrian makan itu mengular panjang, kemarin tidak. Ya, kemarin menurut saya itu adalah haji ternikmat kemarin itu. Ya, haji ternikmat. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah ketika akan menunaikan ibadah haji itu, ya, ketika akan menunaikan ibadah haji pasti harus mengganti pakaiannya di mikot, ya, yang disebut dengan mikot tempat, mikot makan. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji dengan tanpa menggunakan pakaian ihram. Tanpa menggunakan pakaian ihram. Ada filosofi dari mikot. Apa filosofi dari mikot? Filosofi dari mikot itu adalah batas tempat di mana kita tidak memenuhi panggilan Allah sebagai seseorang yang membawa status sosialnya. Artinya, datanglah memenuhi panggilan Allah, ya, datanglah memenuhi panggilan Allah sebagai seorang hamba. Bukan sebagai seorang pejabat, bukan sebagai seorang kiai, bukan sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang pengusaha, bukan sebagai seorang habib, bukan sebagai seorang tentara, bukan sebagai seorang polisi, bukan sebagai seorang guru besar, tapi datanglah kepada Allah memenuhi panggilan Allah sebagai seorang hamba.
Maka pakaian yang melambangkan status sosial itu kita tanggalkan dan kita ganti dengan pakaian ihram. Jadi makanya sebetulnya dengan pakaian ihram itu semua manusia itu sama di hadapan Allah. Jadi tanggalkan status sosial kita, bahwa kita tidak datang memenuhi panggilan Allah sebagai apa atau siapa, tapi kita datang sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Itu di batas mikot tuh filosofinya, lepaskan status sosial kita, ganti dengan pakaian ihram. Nah, apa itu pakaian ihram? Pakaian ihram itulah yang melambangkan ketulusan, kesucian niat kita, kebersihan hati kita, pikiran kita. Pakaian ihram itulah yang melambangkan mati sebelum mati. Bayangkan itulah kematian kita. Pakaian ihram itulah yang melambangkan jati diri kita sesungguhnya, bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jemaah haji itu melaksanakan ibadah yang pertama, haji kita, haji Indonesia, haji tamatu itu biasanya umroh dulu baru haji. Umumnya jemaah Indonesia itu umroh dulu baru haji. Kalau umroh dulu maka masuk ke kota suci Mekah melaksanakan umroh, selesai melaksanakan umroh baru melaksanakan ibadah haji. Itu namanya disebut dengan umroh tamatu dan wajib membayar dam. Ya, jadi ada 3 ibadah haji. Yang pertama haji tamatu, umroh dulu baru haji. Yang kedua haji qiron, umroh dan haji bersamaan diniatkan. Yang ketiga haji ifrad, melaksanakan ibadah haji baru melaksanakan ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita berangkat selesai umroh ya, datang melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Nah, saya sedang bicarakan sekarang, kita anggap sekarang kita melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi mikotnya jemaah untuk melaksanakan ibadah haji itu di mana? Di tempat tinggalnya. Nah, maka di tempat tinggal kita itulah kita lepaskan, kita tanggalkan status sosial kita, jabatan keduniaan kita, kita datang memenuhi panggilan Allah sebagai seorang hamba. Nah, ini dahsyat kalau bisa kita fahami filosofi ini. Maka ketika talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dapat tuh, feel-nya dapat. Kalau kita startingnya dari mikot itu, bahwa kita datang bukan sebagai siapa-siapa, tapi kita datang sebagai seorang hamba. Kita lepaskan status sosial kita, kita gunakan pakaian ihram yang melambangkan jati diri kita yang sesungguhnya. Maka dalam kalimat talbiyah itu, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, sesungguhnya segala puji, nikmat, karunia, kekuasaan adalah milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah, itu talbiyah diucapkan setelah berada di miqat, kemudian kita berniat labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, apakah keluar dari mikot tempat tinggal kita itu pada tanggal 8 Zulhijjah, kita menuju ke Mina untuk tarwiyah? Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu pembekalan diri. Tarwiyah itu adalah persiapan kita untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Atau kita keluar dari mikot tempat tinggal kita itu pada tanggal 9 Zulhijjah untuk langsung menuju ke Arafah. Jadi ada yang melaksanakan sunnah ke Mina dulu untuk melaksanakan pembekalan,
yang disebut dengan tarwiyah, ada yang langsung melaksanakan wukuf ke Arafah. Nah, jadi pada tanggal 8 atau pada tanggal 9, ya, terutama pada tanggal 9, itu semua jemaah bergerak menuju satu titik yang saya sebut dengan Arafah, yang disebut dengan titik kesadaran kehambaan dan kesadaran ketuhanan, kesadaran kehambaan dan kesadaran ketauhidan. Jadi pada diri seorang hamba itu harus ada kesadaran kehambaan dan kesadaran untuk bertauhid, kesadaran ketauhidan kepada Allah. Dan itu hari yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Jadi jemaah haji itu kalau sekarang mungkin nunggunya kalau plus 7 tahun. Kalau reguler kemarin saya dengar 15 tahun. Sekarang sudah 30 tahun. Bayangkan. Jadi itu momen yang sangat berharga, momen yang sangat penting. Dan pada saat para jemaah sudah berniat di mikot itu, hati saja sudah nggak karuan katanya sedihnya. Terharunya, bukan sedih, terharu bahagianya. Kenapa? Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Dan semua jemaah bergerak, bertalbiyah, berzikir, bertasbih menuju Arafah, yaitu menuju titik kesadaran kehambaannya dan ketauhidan kepada Allah. Nah, sampai di Arafah, ya, sampai di Arafah. Tiba di Arafah, apa yang ditunggu? Yang ditunggu itu adalah semua jemaah menunggu azan zuhur. Satu momen di mana menandakan bahwa saatnya wukuf masuk. Itu biasanya jam 11 jemaah sudah saya prepare. Jam 11 sudah berwudu, sudah atur saf, ya, prepare untuk menunggu sambil berzikir, ya, menunggu waktu wukuf masuk di Arafah. Begitu masuk waktu wukuf di Arafah, Bapak Ibu, apa itu Arafah? Arafah itu adalah berasal dari kata ain, ro, dan fa. Arafah itu Arafah itu Arafah ya'rifu ma'rifah. Arafah itu artinya mengetahui. Arafah itu artinya mengenal. Arafah itu artinya mengetahui, Arafah itu artinya mengenal. Maka ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Berarti padang Arafah itu adalah padang pengetahuan. Padang Arafah itu adalah padang pengetahuan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, faman arafa rabbah faqad arafa nafsah. Yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, dan yang mengenal Tuhannya pasti mengenal dirinya. Kenapa filosofi ini selalu saya sampaikan di setiap hari Arafah, di setiap wukuf, di setiap khutbah Arafah. Kenapa? Bayangkan, pada hari Arafah itu adalah hari di mana Allah membanggakan para hambanya di hadapan para malaikatnya. Wahai para malaikat, saksikan oleh kalian hamba-hambaku datang kepadaku dalam keadaan lelah, dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku maafkan kesalahan mereka, aku ijabah doa-doa mereka. Allah bangga kepada para jemaah haji di hadapan para malaikatnya, sampai meminta kepada para malaikat, saksikan oleh kalian hambaku datang kepadaku dalam keadaan lelah, dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Saksikan, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku maafkan kesalahan mereka, aku ijabah dosa-dosa, aku ijabah doa-doa mereka. Maka ulama mengatakan itu adalah, banyak ulama mengatakan bahwa hari Arafah itu adalah hari yang paling banyak Allah menurunkan ampunan. Hari yang paling banyak Allah menurunkan rahmat. Hari yang paling banyak Allah mengijabah doa-doa kita. Bayangkan, yang dibanggakan tidur. Bayangkan yang dibanggakan ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok.
Bayangkan yang dibanggakan di hadapan para malaikatnya tidak peduli dengan Tuhannya. Jadi banyak di Arafah orang tidak berzikir. Sejatinya itu adalah berzikir, muhasabah, baca Al-Quran, berdoa. Hanya 6 jam, momen yang ditunggunya 7 tahun, ditunggunya untuk reguler 15 sampai 30 tahun. Kalau sekarang masih mungkin 15 tahun. Dan Allah bangga kepada sang hamba sampai di Arafah, tapi sang hamba tidak peduli dengan Tuhannya. Hajinya sah nggak sah? Hajinya sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Artinya siapapun yang sudah sampai ke Arafah, dia mendapatkan haji. Tapi apakah dia mendapatkan ilmu? Apakah dia mendapatkan pengetahuan? Maka itulah yang kita harus renungkan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, faman arafa rabbah faqad arafa nafsah. Yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Yang mengenal Tuhannya pasti mengenal dirinya. Jadi sebetulnya kalau kita keluar dari Arafah, saat kita bergerak menuju ke Muzdalifah, harusnya kita sudah kenal dengan diri kita. Siapa saya? Dari mana saya? Kemana saya akan pergi? Apa tujuan akhir perjalanan hidup saya? Harusnya kita kenal, ya Allah, aku dari setetes mani yang tumbuh dewasa menjadi manusia. Kemudian aku hidup dengan kesombonganku, dengan dosa-dosaku, dengan khilafku. Aku selama ini lalai kepadamu, ya Allah. Aku lupa kepadamu. Aku tidak tahu jalan hidupku. Apa tujuan akhir perjalanan hidupku, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, maafkan semua kesalahanku, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Harusnya di Arafah itu adalah momen penting untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri, mengenal diri. Apa sebetulnya tujuan akhir dari perjalanan hidupku? Dan itu ada di dalam Al-Quran. Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka kejarlah kehidupan akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu, dan berbuat baiklah engkau dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Al-Qasas ayat 28. Jadi dengan Arafah itu kita tahu jalan pulang. Kita tahu bahwa hidup di dunia itu sebentar. Kita tahu bahwa di dunia ini sifat daripada dunia ini fana, binasa, tafahur, tempat berbangga-bangga, takatsur, tempat bermegah-megahan. Laibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan. Ada satu kehidupan yang memang dipersiapkan oleh Allah, dan itu pasti. Itulah akhirat. Hanya ada 2 pilihan, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Hanya ada 2 pilihan. Jadi man arafa nafsah, yang mengenal dirinya, siapa dirinya, manusia yang lemah. Hanya dari debu diciptakan, ke debu dikembalikan. Dari tanah engkau diciptakan, ke tanah engkau dikembalikan. Apa yang kita sombongkan? Maka sebetulnya keluar dari Arafah itu tidak lagi punya sifat sombong. Bukan hanya keluar dari Arafah, padahal dari ihram saja kita sudah harusnya tidak punya sifat sombong. Karena apa? Semua manusia sama di hadapan Allah. Semua manusia sama di hadapan Allah. Sampai ada ulama mengatakan, jangan kau hampiri Tuhanmu, memenuhi panggilan Tuhanmu, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kau datang sebagai seekor serigala, kau datang sebagai seekor anjing, kau datang sebagai seekor monyet, kau datang sebagai seekor ular, kau datang sebagai seekor babi. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Sifat-sifat hewaniah kita ini.
Lepaskan, tanggalkan itu. Datanglah sebagai seorang hamba dengan ketulusan cintamu, ketulusan niatmu di hadapan Tuhanmu, mengharapkan ampunan Allah. Datanglah sebagai seorang hamba. Maka kalimat labbaik itu, kalimat talbiyah itu kalau dibaca dengan suara suara yang menunjukkan semangat kita, itu subhanallah. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang ya Allah dengan dosa-dosaku ya Allah, dengan semua kesalahanku ya Allah. Aku datang memohon ampunanmu ya Allah. Aku bersaksi tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La ilaha illallah. Segala puji, nikmat, karunia, kekuasaan adalah milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu dahsyat Bapak. Nah, jadi di Arafah itu adalah hari di mana ya hampir semua jemaah berlinangan air mata itu. Dan kalau dapat feel-nya, dia merasakan bahwa dia ini sebetulnya diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pada hari Allah bangga kepada para hamba-hambanya. Kemudian keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya, menuju ke Muzdalifah. Perjalanan itu mengisi ruang dan waktu pagi, ya, pagi, siang, sore, petang, malam. Bayangkan memakai ihram, menjaga diri dari larangan ihram untuk Allah, ya kan? Larangan ihram itu dijaga untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Jadi larangan ihram itu kita jaga untuk Allah. Selesai wukuf di Arafah, kita masih menjaga larangan ihram, kita menuju ke Muzdalifah. Dalam perjalanan malam ke Muzdalifah itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ada kalimat ulul albab di situ. Di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perubahan malam dan siang adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Ada kalimat ulul albab. Apa itu ulul albab? Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, sehingga mereka menemukan jawaban, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah. Jadi sebetulnya jemaah haji itu diangkat derajatnya, harusnya sejatinya diangkat derajatnya menjadi ulul albab. Dan itu sejalan dengan Al-Baqarah yang terkait, Al-Baqarah 197 tadi yang terkait dengan ayat haji tadi, al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan diketahui oleh Allah, dibalas dengan limpahan kebaikan yang lebih baik dari yang kita lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian Allah katakan wattaqun ya ulil albab. Bertakwalah wahai ulul albab. Sama itu dengan Ali Imran 190 191. Makanya jemaah haji yang keluar dari Arafah itu sebetulnya jadi ulul albab. Ulul albab itu selalu berzikir mengingat Allah. Ya, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, selalu memikirkan perubahan malam dan siang, penciptaan langit dan bumi. Itu adalah ayat-ayat kauniyah
ayat-ayat kehidupan, ayat-ayat alam sampai menemukan jawaban, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia, selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah. Mabit di Muzdalifah, Bapak Ibu. Jadi di Muzdalifah itu mabit, ya, berzikir, bermuhasabah, berdoa sesaat. Nah, banyak jemaah haji keluar dari Muzdalifah itu lewat tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3. Ya. Sebaiknya sholat fajar di Muzdalifah, sholat subuh, baru keluar dari Muzdalifah setelah sholat subuh. Kemana? Melaksanakan satu di antara dua. Yang pertama itu adalah melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i, atau melaksanakan pelontaran jumroh. Nah, kita masuk menuju ke Masjidil Haram. Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i. Bergeraklah jemaah dari Muzdalifah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malam yang hening dalam perjalanan spiritual penuh makna, berzikir menyebut asma Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir, bertahlil hanya untuk Allah, bertauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, bergerak menuju Masjidil Haram. Itu begitu masuk Masjidil Haram, pintu gerbang Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Masuk ke Masjidil Haram. Itu kalau dari Arafah, dari pakai ihram, Arafah, Muzdalifah, feel-nya dapat Bapak Ibu. Maka begitu melihat Ka'bah, yang kita lihat keagungan sang pemilik Ka'bah, kemuliaan sang pemilik Ka'bah, kesempurnaan sang pemilik Ka'bah. Siapa? Allahu Akbar. Allahumma zid hazal baita tashrifan ta'ziman takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu bimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambahkan kemuliaan buat rumahmu ini ya Allah, tambahkan keagungan buat rumahmu ini ya Allah, tambahkan kewibawaan buat rumahmu ini ya Allah. Jadikan orang-orang yang datang untuk berumrah atau berhaji ya Allah, yang bertawaf di rumahmu ya Allah, menjadi orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Bergerak menuju satu titik komitmen. Apa itu titik komitmen kita? Hajar Aswad. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Itu titik komitmen. Jadi kembali lagi kepada garis orbit tadi. Kembali kepada garis orbit. Maka titik komitmen kita Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. 7 putaran. Nah, itu Bapak Ibu, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Esensi dari tawaf itu penghormatan terhadap sang pemilik Ka'bah dan kepada rumah Allah. Tawaf itu ikhtiar kita, usaha kita untuk berada pada garis orbit kita, pada fitrah kemanusiaan kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu garis orbit.
Kalau kita lihat dari atas itu terlihat itu. Semua menyatu. Dan itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena semua umat Islam yang diundang oleh Allah, tawaf di rumah Allah, datang dari seluruh penjuru dunia, berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai tradisi, berbagai bahasa, macam budaya, tapi satu diikat oleh Allah dengan kekuatan tauhid. Maka itu menjadi pemandangan yang begitu indah tersendiri ketika kita di atas melihat orang yang tawaf, apalagi kita ada di dalam barisan orang yang tawaf. Maka pada saat itu apa yang kita harapkan tadi? Ketika kita berada di Hajar Aswad itu adalah titik komitmen ketauhidan kita kepada Allah. Bismillah, Allahu Akbar, kita berzikir, kita bertasbih, kita bertakbir, kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ampuni dosaku, maafkan kesalahanku, bimbing hidupku ya Allah. Bimbing hidupku, sisa-sisa umurku, karuniakan kebahagiaan kepadaku dunia akhirat, selamatkan aku dari siksa neraka ya Allah. Tetaplah berada pada garis orbit Allah. Itu energi tawaf itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, tetaplah berada pada garis orbit Allah. Yang saya dahsyat itu saya lihat kemarin terik matahari itu ya, terik matahari, tapi itu Ka'bah itu nggak pernah kosong. Di tengah terik matahari, di tengah panas yang sangat menyengat, ada energi, ada kekuatan. Energi apa itu? Kekuatan apa itu yang menggerakkan semua berzikir, bertasbih, mohon ampun? Kalaulah Ka'bah pusat tata surya, maka manusialah planet-planetnya. Kalaulah Ka'bah pusaran ombak, maka manusialah ombaknya. Kalau Ka'bah pusat cahaya, maka manusialah cahayanya. Semua berada pada garis orbit. Coba kalau planet keluar dari garis orbit, apa yang terjadi? Bergeser dari garis orbit, planet-planet itu tabrakan satu sama lain. Apa artinya? Kalau kita berada pada garis orbit kehambaan kita, berada pada fitrah kemanusiaan kita, berada di jalan Allah, komitmen setia, komitmen ketauhidan setia kepada Allah, insya Allah kita dunia akhirat selamat dan bahagia. Begitu selesai tawaf 7 putaran, sholat sunnah di Maqam Ibrahim, sholat sunnah 2 rakaat. Maqam, tempat Nabi Ibrahim tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Maka artinya ketika kita sholat di Maqam Ibrahim itu, pulang haji itu berperan sebagai Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat mungkar, mengajak orang lain bertauhid kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada filosofinya Bapak Ibu. Jadi waktu kita melaksanakan sholat itu, filosofinya itu, pemahaman kita itu bahwa kita harus menjadi Ibrahim alaihissalam. Pulang ini tugas saya mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, menempuh jalan bahagia, jalan Islam, jalan kebenaran, jalan kemuliaan, jalan kebaikan, jalan kebahagiaan dunia akhirat. Setelah itu Bapak Ibu bergerak ke tempat sa'i. Sa'i itu adalah usaha, sa'i itu adalah ikhtiar. Nah, apa usaha kita, apa ikhtiar kita? Bergerak untuk menjaga 2 hal dalam diri kita yang dilambangkan dengan sofa, dilambangkan dengan marwah. Sa'i itu usaha ikhtiar kita untuk inna sofa wal marwata min sya'airillah
faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini biasanya kalau kita bergerak ke sofa itu sudah mulai tuh, innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dulu Bunda Hajar ketika sudah mulai bekalnya habis itu bergerak dari sofa ke Marwah, bergerak itu. Ya, kemudian berlari kecil berjalan cepat. Yang diajarkan doanya, Allahumma Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la a'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Apa yang dicari oleh Bunda Hajar pada saat itu? Mencari anugerah Allah. Ikhtiarnya antara Sofa dan Marwah, hasilnya ada di dekat dengan Ka'bah. Apa itu? Sumur mata air Zam-Zam. Artinya apa filosofinya? Berbuat baiklah, berjuanglah, hasil Allah yang menentukan. Di sini kita berjuang, belum tentu hasilnya di sini, bisa jadi hasilnya di sana. Berbuat baik kepada si A, belum tentu si A yang membalas kebaikan kita, bisa jadi si B, si C, si D yang akan membalas kebaikan kita. Itu artinya apa? Isi hari-hari kehidupan kita untuk selalu berbuat baik. Dan orang yang berbuat kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan. Apa kata Allah di surat 16 ayat 97, man amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Rezekinya, kesehatannya, keluarganya, anak-anaknya, kehidupannya, pekerjaannya. Dan yang lebih baik lagi, Allah berikan kehidupan yang jauh lebih baik di akhirat daripada kehidupan di dunia. Dan Allah katakan, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan kebaikan melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Nah, jadi sa'i itu Bapak Ibu, para jemaah semua, sa'i itu adalah usaha ikhtiar. Kalau Bunda Hajar dulu berusaha mencari anugerah Allah, karunia Allah. Kalau kita hari ini apa usaha kita? Dilambangkan dengan sofa, apa itu suci, Marwah, apa itu mulia. Maka bersa'i itu bergerak, berusaha, berikhtiar, selalu berada pada garis orbit Allah untuk menjaga kesucian diri kita, fitrah kita, sofa, dan menjaga Marwah. Marwah itu apa? Kehormatan. Kan dulu nenek orang tua kita bilang, nak, jaga marwah keluarga kita ya nak. Maka marwah itu adalah kehormatan, marwah itu adalah kemuliaan. Kalau kita selalu berada pada kesucian diri kita, maka insya Allah Allah angkat derajat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Bergerak dari sofa menuju marwah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, ikhtiar kita. Aku sedang bergerak menuju kehormatan diriku, marwah. Aku sedang bergerak menuju kesucian diriku, memelihara kesucian diriku, sofa. Aku menjaga fitrah kemanusiaanku. Itu yang kita perjuangkan. Dan itu ada pada sa'i. Sampai selesai di marwah, kita potong rambut, kita tahallul. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma arham al-muhallakin, Allahumma arham al-muhallakin, Allahumma arham al-muhallakin. Ya Allah, rahmati orang yang menggundul rambutnya. Ya Allah, rahmati orang yang botak, rahmati orang yang botak, gitu kira-kira. Rahmati orang yang botak 3 kali,
Rasulullah mendoakan orang yang botak, sekali Rasulullah mendoakan Allahumma arham al-muqassirin, ya Allah rahmati orang yang hanya memendekkan rambutnya. Jadi kalau gitu lebih afdal apa Bapak Ibu? Botak. Maka semua jemaah saya suruh botak, termasuk saya. Di semua botak. Ini masih botak tuh. Ya. Karena pada doa Rasulullah SAW, Allahumma arham al-muhallaki. Maka pada saat kita menggundulkan rambutnya disebut dengan tahallul. Apa itu filosofi tahallul? Tahallul itu memerdekakan diri. Kalau Arafah menemukan jalan hidup, mengenal diri, mengenal Allah, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, faman arafa rabbah faqad arafa nafsa. Menuju Muzdalifah menemukan perjalanan hidup, perjalanan spiritual. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Menuju Masjidil Haram, tawaf, ikhtiar kita untuk berada di titik komitmen kita kepada Allah, garis orbit kita, fitrah kemanusiaan kita berada di jalan Allah, setia kepada Allah. Maka kalau sa'i ada perjuangan kita menjaga kesucian kita sofa dan menjaga kehormatan kita marwah, kemudian kita tahallul, maka merdekakan diri kita dari sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat riya. Kita menemukan diri kita sebagai seorang fakir. Kita menemukan diri kita sebagai seorang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Aku lemah di hadapanmu ya Allah. Aku tidak berdaya di hadapanmu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau maha kaya, kau maha hebat, engkau maha sempurna ya Allah. Aku fakir di hadapanmu ya Allah. Maka merdeka. Merdeka dari sifat-sifat tercela. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, merdeka. Nah, umroh saja Rasulullah SAW mengatakan, umroh saja nih Bapak Ibu. Apa itu kata Rasulullah? Al-umroh ilal umroh kaffaroh lima bainahuma. Umroh, dari umroh ke umroh dihapuskan dosa. Bapak-bapak umroh 5 tahun yang lalu, tahun ini umroh lagi, maka antara dua umroh dihapuskan dosa oleh Allah, apalagi haji. Maka Rasulullah kemudian menyempurnakan al-umroh ilal umroh kaffaroh lima bainahuma, dari umroh ke umroh dihapuskan dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, dan haji mabrur itu tempatnya adalah surga. Subhanallah. Begitu. Yang mau surup silahkan dicicil, silahkan surup ya. Begitu selesai sa'i Bapak Ibu, tahallul awal, maka jemaah bergerak. Itu kira-kira sudah pagi. Apa yang terdengar di situ? Saut-sautan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya selesai tawaf ifadah sa'i itu kemarin sekitar jam 5. Subuh di Masjidil Haram, ya, subuh di Masjidil Haram. Begitu kita selesai sholat subuh, Masjidil Haram sudah berkumandang takbir Idul Adha. Nah, banyak jemaah nanya ke saya, Ustadz, kita kapan ini Lebaran? Saya bilang kalau Idul Fitri Lebarannya jelas. Apa Muhammadiyah sama NU boleh berijtihad Lebaran Idul Fitri. Tapi kalau Lebaran Idul Adha itu namanya Lebaran Haji. Kalau Lebaran Haji maka patokannya adalah wukuf. Kalau hari Jumat wukuf berarti hari Jumat kita puasa. Jangan sampai hari Jumat wukuf, hari Sabtu puasa. Kan namanya Lebaran Haji. Patokannya jemaah haji. Jadi kalau jemaah hajinya wukuf, di sini puasa. Begitu tanggal 10 maka Lebaran. Simple, kalau Lebaran haji itu ikutnya yang wukuf saja, karena namanya Lebaran haji.
Aku mandang takbir. Allah, wah takbir, wah di mana-mana takbir. Nah, bergerak jemaah haji. Kemana jemaah haji bergerak? Menuju Mina. Jemaah haji bergerak menuju Mina dengan semangat ketauhidan yang kuat, komitmen ketauhidan yang kuat. Jemaah haji bergerak ke Mina untuk apa? Melaksanakan jumroh Aqabah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan pada saat itu? Dengan semangat ketauhidan, komitmen kehambaan tadi, maka kita melawan kekuatan setan. Setan yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jalan hidup kita, yang menumpangi ego kita, hawa nafsu kita, yang selalu mengendalikan diri kita, yang mengabaikan kita dari Allah, melupakan kita dari Allah. Allahu Akbar. Nah, selesai, Bapak Ibu. Maka mabit di Mina, ketika kita mabit di Mina malam ke-11, malam 12, malam 13, kalaulah Arafah itu simbol kekuatan hablum minallah, komitmen kita kepada Allah, maka kalau Mina itu adalah hablum minannas. Saya selalu kasih masukan kepada jemaah sayang, dapat Minanya. Kalau masuk Mina sebelum matahari terbenam, keluar Mina jam 12, jam 1 malam, kan banyak yang kayak gitu tuh. Masuk Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit di Mina hanya beberapa jam, keluar dari Mina lewat tengah malam, sah mabitnya. Tapi proses pembelajaran hidupnya nggak dapat. Kenapa? Karena ketika masuk Mina sebelum terbenam matahari, keluar dari Mina itu lewat tengah malam, kemudian tidur di hotel. Banyak jemaah haji sedang belajar hidup di Mina, ada yang tidur nyenyak di hotel nikmat dengan AC-nya, dengan kamarnya. Besok pagi sudah belanja-belanja, keliling-keliling. Kemudian nanti sebelum matahari ke Mina lagi, lewat jam 12 malam keluar lagi, masuk hotel lagi. Enak-enak lagi di hotel, makannya enak. Besok beraktivitas lagi, berkegiatan lagi, belanja, jalan-jalan. Sebelum terbenam matahari masuk Mina lagi, keluar dari Mina lewat tengah malam lagi. Hajinya sah. Tapi pembelajaran hidup di Mina itu tidak dapat. Maka saya katakan, saya yang paling mengesankan kalau Arafah sudah nggak ada duanya, tapi yang paling mengesankan buat saya berhaji itu adalah justru momen di Mina. Subhanallah, nikmatnya ya Pak Afif, betul ya? Nikmatnya haji itu adalah pada saat kita di Mina. Pak Afif kan jadi pembimbing juga tuh. Nikmatnya haji saat kita berada di Mina. Saat antri pelajaran hidupnya, antri makan, antri kamar mandi, itu jemaah suka Bapak Ibu. Jemaah lagi antri, saya datang, Ustadz duluan, enggak, silahkan, saya antri di belakang. Karena saya memang pengen belajar itu, saya pengen dapatkan itu, saya ingin mendapatkan pembelajaran itu. Bahkan saya selalu ingatkan, insya Allah saya selalu ingatkan, tolong jangan ada yang ngambilin nasi saya. Karena biasanya jemaah itu pengen berkhidmat gitu. Jemaahnya pengen berkhidmat, sayanya pengen antri. Kalau saya pengen antri, maka saya lebih sering antri, ngambil makanan antri. Karena pada dari awal saya sudah katakan, tidak ada yang ngambil nasi saya antri. Karena apa? Itulah dahsyatnya Mina itu. Maka Mina itu ketika kita mabit, di sana persaudaraan, di sana kebersamaan, di sana kasih sayang, di sana cinta, di sana kepedulian pada saat kita mabit di Mina. Kenapa? Kalau Arafah hablum minallah, maka Mina itu adalah hablum minannas. Surat Ali Imran 112 mengatakan, duribat alaihimudhillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minannas. Arafahnya dapat terjalin hubungan kita dengan Allah, Minanya dapat terjalin hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau saya melihat pembelajaran dahsyat di Mina, maka semakin kenal kita dengan diri kita, semakin jauh dari sifat sombong. Semakin jauh dari sifat sombong. Kenapa? Lagi kesadaran, ya Allah, semua kami sama di hadapan-Mu ya Allah. Nah, tanggal 11
melontar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. 21 batu, 777. Tanggal 12 melontar jumrah ula, jumroh wusta, jumroh aqobah, 777. Tanggal 13 kalau kita nafar sani, kalau keluar tanggal 12 nafar awal, keluar tanggal 13 nafar sani, melontar jumroh dulu, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah, baru keluar dari Mina. Nah, apa itu artinya Bapak Ibu? Untuk konteks mabit di Mina, persaudaraan, kasih sayang, cinta, kebersamaan. Tapi kalau melontar jumroh, itu adalah perjuangan, pengorbanan, dan perlawanan. Nah, kalau kita lakukan itu dengan filosofi pemahaman yang dalam Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Insya Allah kita mabrur. Rasulullah SAW ditanya tentang haji mabrur. Apa kata Rasulullah? Haji mabrur itu yang pertama adalah it'amut ta'am wa tibul kalam. Haji mabrur itu adalah memberi makan fakir miskin dan berkata dengan perkataan yang baik. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ketemu perkataan yang baik dalam Al-Quran, disebut oleh Allah pertama qaulan karima. Kalau ngomong sama orang lain, muliakanlah orang tersebut, apalagi yang lebih tua. Yang kedua qaulan ma'rufa, ucapan yang benar. Yang ketiga qaulan sadida, yang baik dan benar. Qaulan layyina, ucapan yang lembut. Qaulan baligha, ucapan yang berkualitas. Maka Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik dia diam. Maka tanda kemabruran salah satunya adalah berkata dengan perkataan yang baik. Itu tanda kemabruran. It'amut ta'am, lagi-lagi terkait dengan hablum minan nas. Nah, itu semua menjadikan kita berada pada garis orbit kita. Terus berada pada garis orbit. Jadi kalau gitu, setelah pulang haji tetap bertalbiyah, dalam tanda petik gitu. Setelah pulang haji tetap berada pada garis orbit Allah. Jangan keluar dari garis orbit Allah. Tetaplah menjadi orang yang menjaga kesucian dirinya, sofa, dan tetaplah menjaga kemuliaan dirinya, marwah. Maka insya Allah semuanya menjadi mabrur. Pengen pergi haji? Umurnya nggak masuk takutnya, antrinya udah panjang banget tahunnya. Insya Allah pergi umroh. Nah, saya dulu tahun 2000 sama Haji Mahfud ini pergi haji pertama. Nah, saya punya kesan menarik sama beliau pergi haji pertama. Nah, apa kesannya? Karena masih awal, masih buta, saya di belakang beliau. Tuh, di belakang gitu ya. Beliau udah nangis gitu. Pas mendekati rukun Yamani udah nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Adinda, saya bilang. Saya panggil Mahfud, kenapa nangis? Hajar Aswad bang, katanya. Kata dia nih, ini benar kejadian. Hajar Aswad bang, gitu. Dia udah nangis gitu. Itu bukan Hajar Aswad, saya bilang, itu rukun Yamani. Nangisnya langsung kering. Oh, rukun Yamani ya bang, katanya. Dia lap. Tuh, masih sama-sama lugu ya, tahun 2000 itu. Nah, alhamdulillah. Ya, beliau alhamdulillah pulang haji pun meningkat semua. Ya, karir dakwahnya, bacaan Al-Qur'annya. Ya, semoga kita semua menunaikan dipanggil oleh Allah menunaikan haji. Yang muda-muda bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Kalau usia masih 25 tahun, 30 tahun, daftar segera haji. Sekarang ada porsi haji 25 juta ya. Pinjaman haji 25 juta dibayar langsung ke Kementerian Agama melalui BSI, dapat porsi haji. Nah, itu pinjaman yang legal, pinjaman syariah. Nah, itu silahkan. Itu banyak sekarang melalui apa itu? ACC Syariah, FIF Syariah. Nah, itu bayar dulu itu. Nah, cicil. Nah, setelah itu nanti dilunasin, disempurnakan pembayarannya setelah tahun keberangkatan haji. Dan jangan prasangka buruk ke pemerintah. Serius. Kenapa? Karena ongkos haji yang 45 juta itu nggak cukup untuk pergi haji. Maka itu ditambah lagi dengan sekian juta. Ya. Dengan sekian juta, hampir berapa puluh persen gitu tambahannya, dan itu
pemerintah itu melakukan itu untuk Indonesia agar semua berhaji. Ya, semoga kita semua insyaallah yang muda-muda bisa pergi haji. Yang sudah di atas 50 tahun sulit rasanya, kecuali pakai haji plus. Haji plus itu 7 tahun. Ya, kalau haji reguler sudah puluhan tahun. Ya, semoga Allah mudahkan jalannya, Allah lapangkan rezeki kita, ya kita bisa mengunjungi dua tanah suci. Yuk talbiyah sama-sama. Insyaallah tahun ini berangkat umroh setidaknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sarapan ada kurma sedikit. Ya, kalau nanti kurang, insya Allah saya bulan September umroh. Kalau ada yang mau umroh di bulan Desember, karena September tuh private. Jadi ada keluarga yang pengen umroh sama saya di September. Nah, kalau yang untuk kita, kalau ada yang pengen umroh di bulan Desember, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita insya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.